Episode 66 rekaman yang mengubah segalanya. Malam turun cepat di ladang mati, kabut sudah surut, digantikan hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Ren duduk bersandar di dinding gudang, sekujur tubuhnya lebam dan perih. Ia tidak tahu kapan terakhir kali tidur nyenyak, mungkin sudah 3 hari, mungkin seminggu. Hiro duduk di sampingnya, membuka sebuah kotak besi kecil. Kotak itu sudah berkarat di sana-sini. Di atasnya tergores lambang naga kecil yang sama seperti di foto lama yang Hiro tempel di dinding. Ren menoleh dengan mata berat. Itu apa? Hiro menghela napas. Ini, bagian dari masa lalu kita. Hiro menyalakan tape recorder tua. Suara kresek-kresek memenuhi ruangan. Lalu perlahan terdengar suara lelaki parubaya, berat dan dingin, suara yang membuat punggung Ren merinding. Kirimkan satu tim malam ini, pastikan tak ada saksi. Anak kecil itu, buang saja ke sungai. Ren menajamkan telinga, suaranya serak. Itu, suara orang yang membunuh keluargaku. Hiro mengangguk pelan, namanya Takeda Goro, mantan petarung arena ilegal yang naik pangkat jadi penyalur senjata. Dia dulu bekerja untuk sindikat naga kecil. Sekarang, dia bukan sekadar eksekutor, dia bos besar. Ren meremas kain di tangannya hingga buku jarinya memutih. Aku akan cari dia, kau belum siap, Hiro memotong, dan dengarkan sampai selesai. Rekaman itu berderak, lalu suara lain muncul, lebih muda, penuh ketegangan, Tuan, anak itu, dia masih hidup, kami menemukannya di tepi sungai. Suara Takeda terdengar sinis, kalau begitu, cepat habisi. Suara dalam rekaman terputus di situ. Ren memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Jadi, benar aku harus mati waktu itu. Hiro mematikan tape recorder, menatap Ren lama. Aku menemukan rekaman ini 5 tahun lalu, dan aku tahu, kalau suatu hari kau cukup kuat, kau akan mendengarnya sendiri. Ren menatap Hiro lurus. Kenapa kau simpan? Kenapa tidak memberikannya lebih cepat? Karena kalau kau mendengarnya saat masih lemah, dendammu hanya akan jadi beban yang menyeretmu ke kuburan lebih cepat. Hening membentang di antara mereka, angin malam melolong dari celah-celah papan kayu, api unggun di pojok ruangan berkedip, seakan ikut mendengarkan. Hiro berbicara perlahan, seakan memilih kata, aku tidak akan memaksamu berhenti, tapi aku harus memberimu pilihan. Pilihan apa? Hiro menatap api. Besok, aku akan membawa seseorang kemari, seorang pelatih yang dulu membesarkan petarung jalanan di Osaka. Kalau kau ingin meninggalkan jalan ini, dia bisa mencarikanmu identitas baru, pekerjaan, dan hidup yang normal. Ren tercenung, dan kalau aku tetap ingin balas dendam? Hiro menoleh, tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Maka latihan ini akan berubah, tidak ada lagi simulasi setengah hati, kau akan belajar cara membunuh. Ren menunduk, dadanya seperti diremukkan sesuatu yang tak kelihatan. Kalau kau di posisiku, apa yang akan kau pilih? Suaranya pelan, hampir berbisik. Hiro lama menatapnya sebelum menjawab, kalau kau tanya aku saat seumurmu, aku akan memilih dendam. Ren mengangkat wajahnya, dan sekarang, aku tak yakin itu sepadan. Tak ada kata-kata lagi, mereka duduk dalam diam. Hanya suara api unggun yang berkecipak dan lolongan anjing liar dari kejauhan. Malam itu, Ren tidak tidur. Ia menatap langit penuh bintang dari celah atap reyot, memikirkan wajah orang tuanya, memikirkan semua malam gelap yang pernah ia lalui sendirian, semua caci maki, semua hinaan, semua luka. Dan ia tahu satu hal, apapun risikonya, ia tak akan pernah berhenti sebelum menatap mata orang yang memerintah pembantaian itu. Di dalam kotak karat itu, rekaman lain masih tersimpan, rekaman yang Hiro belum putar malam ini, rekaman yang berisi rahasia lebih kelam dari yang pernah Ren bayangkan. Tapi waktu untuk mendengar semuanya belum datang. Esok hari, ia harus membuat keputusan pertama yang akan mengubah takdirnya. Episode 67 ujian pertama, matahari belum muncul sepenuhnya. Kabut tipis menyelimuti ladang mati, udara pagi ini menusuk, seperti sengaja menyiapkan Ren untuk sesuatu yang tak bisa ia hindari. Di depan gudang tua, Hiro berdiri tegak, di sampingnya, seorang pria asing, kurus, tinggi, dengan wajah tirus dan bekas luka melintang dari pelipis hingga rahang. Wajah itu seperti batu, tanpa ekspresi. Ren berdiri di depan mereka, mengenakan hoodie usang dan celana yang sobek di lutut, matanya masih lelah, tapi ada api yang terus membakar di dalamnya, api yang sudah tidak bisa dipadamkan oleh waktu atau rasa takut. Ren, Hiro membuka suara, kenalkan, ini Reiji. Dulu dia pelatih para petarung jalanan di Osaka, tangan kanan dari pemilik arena ilegal terbesar di Jepang, sekarang, dia tidak terikat siapa-siapa. Reiji menatap Ren datar, katanya kau mau balas dendam? Ren mengangguk, bukan cuma balas, aku mau kalahkan semua orang yang terlibat. Reiji mendengus, kalau begitu, kita mulai sekarang.
Tapi peringatanku cuma satu, kalau kau mundur di tengah jalan, aku sendiri yang akan menguburmu di ladang ini. Reiji berjalan ke sebuah mobil van tua yang diparkir di belakang gudang. Ia membuka pintu belakang, dan dari dalam keluar 3 orang bertubuh besar, salah satunya botak, satu lagi bertato di leher, dan yang ketiga mengenakan penutup mata hitam. Ren menegang, mereka siapa? Mantan petarung jalanan, jawab Hiro singkat, sekarang mereka kerja serabutan, hari ini, mereka lawanmu. Ren melangkah mundur setengah langkah, 3 lawan 1. Reiji menyalakan sebatang rokok, kau pikir dunia ini adil, kalau begitu, kembalilah sekolah dan jual gorengan. Ren menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Apa aturannya? Reiji menunjuk ke arah tanah berpasir. Bertahan selama 10 menit, tak perlu menang, tapi jangan sampai tumbang, dan satu hal, kalau kau jatuh, mereka tidak akan berhenti. Ren menoleh pada Hiro, serius, Hiro menatapnya datar, dunia yang ingin kau masuki, lebih brutal dari ini. Hitungan dimulai, waktu mulai, sekarang, 3 pria itu bergerak bersamaan, seperti serigala yang mencium mangsa terluka. Ren memutar tubuhnya, menghindari pukulan pertama, tapi tinju kedua dari si botak menghantam rahangnya keras, dunia berputar sekejap. Ia jatuh, tapi segera bangkit sebelum lututnya menyentuh tanah. Serangan kedua datang lebih cepat, Ren menangkis, meski tangannya langsung mati rasa, ia melompat ke samping, mengayunkan tendangan ke lutut si bertato. 1 detik berhasil, lalu tinju dari sisi lain menghantam perutnya. Ren terhempas ke tanah. Reiji tidak bergerak, Hiro tidak bicara. Ren merangkak, napasnya megap-megap, tapi sesuatu dalam dirinya berteriak. Gema dari suara ayahnya yang tak pernah ia lupakan. Laki-laki bukan tentang menang, tapi tentang berdiri. Ia berdiri, detik ke-193, waktu terasa membeku. Ia tidak lagi menyerang sembarangan, ia bertahan, menghindar, menangkis, dan tiap kali ia jatuh, ia bangun lagi, dan lagi. Darah mulai menetes dari hidungnya, sudut bibirnya robek, tapi matanya tidak redup sedikit pun. Menit ke-9, waktu berjalan lambat, 3 lawannya mulai frustasi. Mereka lebih besar, lebih kuat, tapi anak ini tidak menyerah. Si bertato mengayunkan tendangan ke samping, Ren melompat mundur, lalu menghantamkan siku ke wajah pria itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Hiro mengangguk tipis, Reiji tetap diam, detik terakhir. Si botak maju lagi, tapi Ren sudah siap, ia gunakan punggung lawan sebelumnya sebagai tumpuan, melompat, dan menendang tepat ke wajah si botak dengan lututnya. Waktu habis, Reiji angkat tangan, cukup, Ren berdiri di tengah lingkaran, lututnya gemetar, tapi ia masih berdiri. Reiji mendekat, wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi ada perubahan kecil di sorot matanya. Bocah, kau lebih keras kepala dari yang kukira. Ren nyaris tak bisa bicara, tapi ia mengangguk, masih mau lanjut. Ren menjawab pelan, selama aku belum berdiri di atas kuburan mereka, aku nggak akan berhenti. Reiji membuang rokoknya, menginjak bara terakhir. Kalau begitu, mulai besok, neraka barumu dimulai. Malam itu, Ren tidur di lantai keras gudang dengan tubuh penuh luka. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa semakin dekat dengan kekuatan yang ia cari. Dan di kejauhan, seseorang mengawasi dari balik kamera kecil yang tersembunyi di pohon. Takeda Goro telah mendengar nama bocah itu, dan ia mulai merasa gelisah. Episode 68 Neraka dimulai. Pagi itu, Ren terbangun dengan nyeri hebat di seluruh tubuh. Setiap gerakan adalah siksaan, tapi matanya menyala dengan keyakinan. Ia telah melewati ujian pertama, dan ia tahu, yang akan datang lebih kejam dari sebelumnya. Hiro menunggu di luar gudang, di belakangnya, Reiji bersandar di mobil van, mengenakan kacamata hitam dan mengenakan sarung tangan kulit usang. Kau tidur? Tanya Reiji datar, sedikit, jawab Ren, memutar bahunya yang memar. Bagus, Hiro menyela, kita ke gunung, kau butuh tempat di mana tidak ada suara selain suara napasmu yang nyaris habis. Ren mengerutkan dahi, gunung, Reiji membuka pintu mobil, pakai sabukmu, neraka takkan tunggu. Gunung Hosin bukan tempat wisata, tak ada jalur resmi, tidak ada sinyal, tidak ada air bersih, yang ada hanya tebing curam, hutan rimba, dan udara dingin yang bisa menusuk sampai ke dalam tulang. Mereka tiba saat matahari tepat di atas kepala, Reiji mengayunkan ransel ke tanah. Mulai dari hari ini rumahmu, Ren melihat sekeliling, tak ada bangunan, hanya sebuah gua kecil dan pohon-pohon tinggi menjulang. Kau akan tinggal di sini selama 3 minggu, tanpa makanan instan, tanpa bantuan, aku akan datang setiap 2 hari untuk memberimu satu pelajaran, sisanya, bertahan hidup dan latih dirimu. Ren menelan ludah, Hiro menepuk bahunya. Dengar, Ren, ini bukan tentang teknik, ini tentang mental.
tentang melawan suara dalam kepalamu yang berkata, cukup, kalau kau bisa kalahkan itu, kau bisa kalahkan siapapun. Hari pertama, Ren hanya punya 1 botol air dan 2 butir telur rebus. Tidak ada selimut, tidak ada kompor, tidak ada api unggun. Ia mengumpulkan ranting dan mencoba menyalakan api dengan batu, butuh 3 jam dan 5 jari melepuh untuk akhirnya bara pertama menyala. Reiji kembali sore hari, ia melempar sebuah gulungan kain ke tanah, saat dibuka, isinya tali tambang, sarung tangan tinju rusak, dan buku kecil berisi latihan fisik ekstrim. Reiji bicara tanpa banyak basa-basi, besok kau mulai dari Episode 69 Pelajaran Darah, Fajar di Gunung Hosin tak pernah ramah, kabut tebal turun dari puncak, menyelimuti pohon-pohon seperti jaring laba-laba. Ren berdiri di tepi tebing, napasnya mengepul, tubuhnya penuh luka lebam yang belum sempat pulih. Sudah hari ke-9, kakinya gemetar tiap kali ia melangkah, tapi di matanya ada sesuatu yang tak pernah padam. Tekad. Di belakangnya, Reiji berdiri menatap. Hari ini bukan sekadar latihan fisik. Hari ini, ia akan mengajari Ren seni paling kotor yang dikenal dunia gelap, pertarungan brutal tanpa aturan. Reiji menurunkan sebuah tas kain besar dari bahunya, lalu membuka isinya. Di dalam, ada berbagai benda, sarung tangan kulit tanpa bantalan, tulang babi yang sudah memutih, botol air, dan buku lusuh dengan sampul hitam. Aku pernah bertarung di lebih dari 200 pertandingan jalanan, kata Reiji datar, kau tahu apa yang membuat orang kalah? Ren diam, bukan kurang latihan, bukan kurang otot, tapi ketidakmampuan menyakiti lawan sebelum disakiti. Kau mau balas dendam? Kau harus bisa menyerang duluan, dan menyerang tanpa ragu. Ren menatap benda-benda itu, apa maksudmu? Reiji mengambil tulang babi dan melemparkannya ke tangan Ren. Patahkan, pakai kepalanmu. Ren menggenggam tulang itu, ia mencoba mematahkannya dengan pukulan pertama, hanya rasa sakit yang datang. Tangannya kesemutan, retakan kecil muncul di tulang babi. Terus, jangan berhenti, pukulan kedua, retakan makin dalam. Ketiga, darah merembes dari buku jarinya. Keempat, tulang itu patah, terbelah 2. Reiji mengangguk pelan, kalau kau bisa memecah tulang tanpa ragu, kau akan bisa melakukan hal sama pada rahang lawan. Ren menunduk menatap darahnya sendiri, rasanya menjijikkan, tapi di saat bersamaan, ada sesuatu yang melegakan, ia sedang berubah, sedikit demi sedikit. Hari itu, Reiji mulai mengajarkan teknik-teknik pertarungan kotor. Pertama, serangan pendekar jalanan, menyerang mata, hidung, dan tenggorokan tanpa ragu. Kedua, kuncian tulang rusuk, mengunci lengan lawan lalu menghantam rusuknya berulang-ulang sampai patah. Ketiga, dorongan leher, menggunakan jari telunjuk dan jempol untuk menekan titik di bawah rahang, memotong aliran napas. Ini bukan bela diri yang diajarkan di dojo, kata Reiji, ini cara binatang bertahan, kau tak akan menemukan kehormatan di sini. Ren mengulangi gerakan demi gerakan sampai jarinya kram. Jangan ragu, kata Reiji, menekankan setiap kata, kalau kau ragu, lawan akan hidup, dan kau akan mati. Menjelang sore, suara langkah kaki terdengar di jalur sempit, Hiro muncul di antara kabut, tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya berjalan seorang pria tinggi berpakaian serba hitam, rambut dikuncir, sorot mata tajam penuh penghinaan, wajahnya penuh bekas luka bakar yang mengerikan. Ren menoleh pada Hiro, siapa dia? Hiro menghela napas panjang, tatapannya berat. Namanya Kuroda Jin, dulu, kami pernah di sisi yang sama. Kuroda tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ancaman. Kalian melatih bocah kurus ini untuk apa? Jadi maskot sirkus? Ren merasakan hawa aneh di udara, tegang, mengerikan. Apa maumu? Tanya Reiji dingin. Aku cuma mau melihat siapa calon anjing barumu, jawab Kuroda, dan mungkin, menguji sedikit. Hiro melangkah maju, berdiri di antara Ren dan Kuroda. Kau tak akan menyentuhnya. Kuroda menunduk, menatap Hiro seolah menantang, masih sok jadi pelindung. Hiro, tapi aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Ren menatap Hiro, menunggu jawaban. Hiro diam, rahangnya mengeras. Kuroda melangkah mendekat, 1 langkah, 2 langkah, jarak mereka hanya 3 meter. Kau tidak cerita padanya, Hiro, tentang apa yang terjadi malam itu, siapa yang menyalakan gudang, tempat orang tuanya mati terbakar? Ren membeku, matanya membulat. Apa maksudmu? Kuroda hanya tertawa, tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau akan tahu sendiri, bocah, cepat atau lambat. Hiro tidak membalas, matanya kosong, seakan menatap masa lalu yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Saat malam tiba, Ren duduk di tepi api unggun, luka-lukanya perih, tapi yang lebih menyakitkan adalah keraguan yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia menatap Hiro yang duduk agak jauh, menunduk dalam diam.
Ren mengepalkan tangan, kalau kau bohong padaku, aku akan cari tahu sendiri, bisiknya pelan. Di belakangnya, Reiji berdiri, memandangi dua sosok itu dengan ekspresi datar. Dalam hati, ia tahu, malam ini adalah malam terakhir sebelum semuanya berubah. Di kegelapan Gunung Hosin, dendam baru mulai tumbuh, dan kali ini, dendam itu tak hanya tertuju pada musuh, tapi juga pada kebenaran yang ingin dikubur oleh orang yang paling ia percaya. Episode 70 Api yang belum padam. Malam menggigit kulit seperti bilah pisau, angin gunung berembus liar, membuat api unggun berkedip nyaris padam. Ren duduk memeluk lutut, kepalanya tertunduk, kata-kata Kuroda masih menggema di pikirannya. Siapa yang menyalakan gudang, tempat orang tuanya mati terbakar? Ren menoleh menatap Hiro, yang masih duduk terpaku, punggungnya membungkuk seolah menanggung beban puluhan tahun. Ia tak bisa menahannya lebih lama. Ren berdiri, langkahnya goyah, tubuhnya letih, tapi tekadnya tak gentar. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di depan Hiro. Katakan, Hiro tak bergeming, katakan, teriak Ren, suaranya pecah di antara gemuruh angin. Hiro mendongak perlahan, pandangannya sayu, ada sesuatu di matanya yang tak pernah Ren lihat, penyesalan. Aku tak bisa, kau harus. Ren memukul dada Hiro dengan kedua tangannya, sekali, dua kali, tiga kali, aku berhak tahu. Hening, api unggun menari di antara mereka, memantulkan siluet yang patah. Akhirnya Hiro bicara, suaranya serak, malam itu, aku ada di sana. Ren tertegun, dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak menyalakan api itu, lanjut Hiro, matanya menatap api, tapi aku bagian dari mereka yang memerintahkannya. Kau, Ren mundur setapak, nafasnya tercekat, kau bilang kau mau menyelamatkanku, tapi ternyata kau. Aku sudah keluar dari organisasi itu, potong Hiro cepat, aku menyesal, aku mengira, kalau aku melatihmu, membantumu tumbuh kuat, itu akan jadi penebusan. Penebusan, Ren menunduk, bahunya gemetar, orang tuaku mati, karena kau. Hiro mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara, iya. Hening, angin menerbangkan abu unggun di antara mereka. Ren menutup mata, ia merasakan kebencian, perih, sekaligus kelegaan karena akhirnya mendengar kebenaran. Tapi di dalamnya, ada lubang yang takkan pernah terisi. Reiji berdiri tak jauh, menyaksikan semua. Saat ia melihat Ren menunduk, Reiji melangkah mendekat. Kalau kau mau berhenti, tak ada yang akan menyalahkanmu, katanya pelan. Ren mengangkat kepala, tatapannya dingin, aku tidak akan berhenti. Biarpun Hiro, justru karena itu, suara Ren rendah, berat, aku tidak akan berhenti sampai semua orang yang mengambil segalanya dariku, merasakan apa yang aku rasakan. Reiji mengamati Ren lama, kemudian ia menghela napas. Besok kita mulai pelatihan tahap 2, kau sudah cukup kuat untuk belajar teknik mematikan. Ren hanya mengangguk, dalam hatinya, ia tahu, sejak malam ini, ia bukan lagi bocah yang hanya ingin jadi petarung terbaik, ia adalah seseorang yang akan membuat dunia bawa membayar lunas. Beberapa jam kemudian, saat Ren tertidur dengan mata bengkak karena tangis, Hiro berdiri sendirian di tepi tebing, ia menggenggam liontin perak yang dulu ia rampas dari gudang yang terbakar. Reiji mendekat, kau tak bisa terus membohonginya. Aku sudah berhenti bohong, bisik Hiro, belum, kata Reiji dingin. Kau belum cerita siapa yang benar-benar memberi perintah malam itu. Hiro menutup mata, suaranya hampir tak terdengar. Kalau dia tahu itu, dia tidak akan pernah kembali. Reiji menatap bintang-bintang di langit gelap, cepat atau lambat, dia akan tahu sendiri. Saat fajar menyingkap kabut, Ren bangkit, tubuhnya lunglai, tapi matanya tajam, ia berdiri di atas batu besar, menatap jurang dalam di hadapannya. Ia menarik napas panjang, dengar baik-baik, katanya pada dirinya sendiri, mulai hari ini, kau tidak akan mengasihani siapapun, termasuk dirimu. Ia menurunkan kepalaan, lalu melangkah turun, setiap langkah berat, tapi pasti, di kejauhan, di sebuah gedung tua di Yokohama, Kuroda Jin berdiri di balkon, menatap kota yang masih tidur. Di tangannya, sebuah foto lama, selembar potret keluarga kecil yang kini hanya tinggal abu. Ia meremas foto itu hingga kusut, bocah itu, akhirnya akan datang padaku, saat itu tiba, aku akan pastikan dia mengerti arti kehilangan.